Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, Hanafen. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas salah satu budaya di Indonesia, terutama di Jawa Timur, karena aku kebetulan tinggal di Jawa Timur. Nah, tapi di konten aku yang sekarang ini, aku mau bahas dari segi bahasa aja. Nah teman-teman, bahasa Jawa itu terbagi menjadi dua. Ada Jawa kasar yang disebut juga dengan bahasa ngoko. Yang kedua adalah bahasa Jawa halus, disebut juga dengan bahasa kromo. Nah, perbedaannya antara kedua ini adalah biasanya bahasa Jawa kasar digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang sebaya dengan kita, yang sepantaran atau orang yang lebih muda dari kita. Nah, tujuannya kita menggunakan bahasa Jawa kasar ini untuk menunjukkan adanya keakraban antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, sedangkan kita menggunakan bahasa Jawa halus ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati, misalkan antara murid dengan guru, kayak gitu. Nah, teman-teman, bahasa Jawa kasar terbagi menjadi dua. Ada ngoko alus dan ngoko lugu. Nah, ngoko lugu ini biasanya bahasanya itu lebih kasar ya dibandingkan ngoko alus kayak gitu. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalkan kamu membeli kopi di pasar, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, jika kita menggunakan ngoko alus, maka bahasanya akan seperti ini. Sampeyan mundut kopi ing pasar. Nah, jika kita menggunakan ngoko lugu atau yang saya bilang tadi lebih kasar dibandingkan ngoko alus, maka bahasanya akan seperti ini. Awakmu tuku kopi ning pasar. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya ada di penggunaan kata ganti orang dan kata ganti kerja. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan bahasa Jawa halus juga terbagi menjadi dua. Ada kromo inggil dan kromo alus. Nah, kromo inggil ini tuh bahasanya lebih kasar ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kromo inggil ini biasanya kita pakai ketika hubungan kita dengan orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati itu sudah akrab, udah deket banget kayak gitu. Nah, saya akan memberikan contohnya. Misalkan dalam bahasa Indonesia, kamu membeli kopi di pasar. Jika kita menggunakan kromo inggil atau yang tadi saya bilang lebih kasar, maka artinya akan seperti ini. Sampeyan tumbas kopi wonten peken. Nah, jika kita menggunakan bahasa kromo alus, maka bahasanya akan seperti ini. Panjenengan mundut kopi wonten peken. Nah, seperti itu teman-teman perbedaan antara penggunaan bahasa Jawa halus dengan bahasa Jawa kasar. Jika kita ingin mempelajari dengan lebih dalam lagi, kita harus benar-benar mengerti dan menghafalkan kosakata-kosakata di Jawa halus dan di Jawa kasar agar kita bisa menggunakan dan menyesuaikannya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang sepantaran dengan kita. Oke, sekian video singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.